Teman-teman Sagittarius, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji di channel Damar Aji Tarot. Kita kembali lagi ya untuk membacakan zodiak-zodiak kamu lagi, dan kita teruskan untuk Sagittarius. Apa kabar Sagittarius? Semoga baik kabarnya. Kita akan langsung bacakan getaran rasa dia untukmu seperti apa. Kita masih bicara tentang tentang seseorang yang mungkin pernah ada koneksi batin dengan kamu, tapi yang jelas kamu fokusin aja terhadap seseorang yang mungkin saat ini kepengen kamu fokuskan ya. Sambil saya kocok kartu, silakan teman-teman fokuskan energi dan pikiran kamu kepada seseorang, dan semoga energinya masuk ke sini, ketarik ke sini. Oke, kita akan lihat kartu demi kartu. Ini double keluarnya, jadi kita nggak pakai. Oke, teman-teman yang pengen konsultasi juga silahkan, kamu boleh langsung chat ke nomor WA yang ada di sini ya, dan teman-teman itu bisa konsultasi, private reading, self healing, atau mungkin menyembuhkan luka batin, terapi luka batin misalnya, silahkan ya. Dan kita lakukan secara online, sangat bisa, nggak usah khawatir, karena keilmuan ini bisa dilakukan secara jarak jauh atau by online. Oke, saya akan mencoba untuk membaca getaran rasa dia untukmu seperti apa. Kalau di sini ada Ace of Wands, ada Wheel of Fortune, ada Seven of Swords, ada Ace of Cup, dan ada Four of Wands. Ayam jagonya kukuruyuk terus ya. Oke, saya melihat secara kombinasi ya teman-teman ya, secara kombinasi bahwa perasaan, energi, getaran rasa dia masih cukup kuat terkoneksi ke kamu ya. Tapi saya melihat bahwa di sini sepertinya ada hubungan yang sempat terkoyak, sempat agak rusak, ada hubungan yang sempat tidak bagus di perjalanan. Meskipun saya melihat awalnya juga ini hubungan yang baik, hubungan yang memang menyenangkan dan membahagiakan, tapi di kartu pertama Ace of Wands di sini menunjukkan bahwa ada semacam keinginan dia untuk bergerak menuju ke kamu lagi, bergerak menuju ke suatu kehidupan yang memang pernah kalian impikan bersama-sama. Dan saya juga melihat bahwa dia memiliki keinginan untuk membangun suatu kondisi baru, lebih kepada keberuntungan baru. Saya juga melihat dia kepengen memulai satu kehidupan baru, atau lebih jelasnya keluarga baru. Dan energi dia masih cukup kuat ya, terkoneksi ke kamu masih cukup kuat. Itu yang saya rasakan di kartu yang pertama. Kemudian di Wheel of Fortune, meskipun di sini saya melihat bahwa naik turunnya kehidupan dia, mencari arah, mencari cara untuk bisa kembali mendekat ke kamu, untuk bisa kembali terkoneksi dengan kamu, dia lakukan dengan berbagai cara tentunya. Di sini saya melihat bahwa ada upaya-upaya yang sudah dia lakukan, meskipun dia pernah, atau bukan pernah lagi, tapi sempat mengalami satu kebimbangan dan kebingungan tentang arah yang harus dia tuju. Tetapi kalau dia rasakan bahwa getaran energi, perasaan-perasaan dia gitu kan, akhirnya kembali ke kamu lagi gitu loh. Maksudnya begini, dia pernah mencoba untuk menjalani hubungan dengan orang lain, dia pernah mencoba untuk membuka hatinya, dia pernah mencoba untuk kepengen hidup sebagaimana mestinya, seperti orang-orang kebanyakan ya, punya pasangan, punya keluarga dan sebagainya misalnya. Tetapi itu bukan hal yang mudah bagi dia. Karena apa? Karena energi dia masih ketarik ke kamu, dan energi dia masih kuat sekali ke kamu. Itu di kartu yang kedua ya. Dan saya merasakan ada perjalanan-perjalanan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan dia, jatuh bangunnya dia gitu kan, sampai kemudian dia menemukan suatu arah yang pasti. Tetapi di sini saya melihat bahwa arah ke kamu itu masih sangat kuat ya. Nah, lalu di sini saya juga melihat bahwa ada banyak rencana-rencana yang dia lakukan dan itu gagal gitu loh. Di sini saya melihat bahwa dia sudah berupaya, berusaha ya, tapi pernah mengalami kegagalan yang tidak sedikit, yang akhirnya membuat dia tuh semakin memahami banget tentang perasaannya ya,
Mungkin dia pernah berbuat salah ya, dia pernah berbuat salah, dia mungkin pernah melakukan kesalahan yang memang benar-benar melukai perasaan kamu juga, yang benar-benar tidak kamu maafkan ya. Tetapi saya melihat bahwa di sini pada akhirnya dia setelah beberapa kali mengalami kegagalan, dia baru sadar bahwa ternyata dia mencoba introspeksi, dia mencoba memperbaiki diri ya, dan dia sadar bahwa oh iya, apa yang pernah kamu katakan ke dia ternyata benar. Nah, dia menyadari hal itu semuanya. Di kartu keempat saya juga melihat bahwa ini ada perasaan-perasaan yang dia coba bangun kembali, dan dia mencoba untuk ingin mempersembahkan ke kamu, ingin membuktikan kembali, ingin mengulang kembali suatu peristiwa atau kegagalan yang pernah dia lakukan, atau kesalahan. Bukan mengulangi kesalahannya, bukan mengulangi kegagalannya, tapi karena dia pernah gagal, dia pernah salah, maka dia introspeksi seperti yang saya tadi katakan. Maka di sini ada semacam keinginan, ya, upaya-upaya yang dia lakukan untuk apa? Untuk mengawali suatu percintaan dengan dengan kebahagiaan, dengan kemurnian, dengan ketulusan dan sebagainya. Itu yang dia ingin lakukan buat kamu. Karena saya melihat di kartu ke-5 di sini juga ada semacam ini sebuah bentuk perayaan ya, suatu hal yang dia inginkan. Dia kepengen merayakan sesuatu bersama kamu. Yang intinya dia kepengen banget untuk bisa mengulangi semuanya dengan lebih baik lagi ya. Itu yang saya lihat dari baris kartu pertama. Sekali lagi saya membaca secara kombinasi ya teman-teman, sehingga bentuknya mungkin bisa berbeda. Ini ada kartu, waduh, ternyata dia cukup terbebani dengan perasaan rindunya ke kamu ya. Ada Ten of Wands ya. Ten of Wands itu berarti menunjukkan adanya beban-beban yang cukup berat buat dia, cobaan batin yang cukup kuat ya, karena dia merasa bersalah, dia menyesali gitu kan. Jadi gini teman-teman, intinya bahwa di hubungan kalian dia tuh masih ada perasaan-perasaan yang sangat kuat ke kamu. Dia sangat ingin memperbaiki kesalahannya, dia sangat ingin memperbaiki apa yang pernah dia lakukan, dan itu adalah sebuah kesalahan. Dia ingin memperbaiki dan membuktikannya ke kamu ya. Karena sebetulnya saya melihat bahwa dia tuh pada saat itu melakukan kesalahan dulu itu juga tidak ada kesengajaan ya, tapi karena khilaf ya, sehingga dia tuh sangat menyesali. Nah, di kartu nanti saya bacain nanti lagi deh ya, biar terjadi kombinasi. Waduh, apa nih kartu ke-9? Oke, jadi kita lanjut ya di kartu ke-7. Ada Ace of Pentacles, King of Pentacles, dan juga Ten of Swords, dan satu lagi ada Edge of Cups ya. Teman-teman, di kartu ke-7 di sini saya melihat ada Ace of Pentacles ya, di mana kartu ini menunjukkan sebuah permulaan, sebuah awal, kepengen mengawali sesuatu, pengen mengawali hal-hal yang lebih baik, kemakmuran, kesejahteraan dan sebagainya. Karena saya melihat dulu sepertinya mungkin kalau secara finansial dia sempat bagus, tapi sempat collapse juga, sempat down juga ya. Tapi saya melihat bahwa sekarang ini dia sudah mulai bagus lagi. Nah, disitulah kemudian muncul hasrat atau keinginan atau dorongan-dorongan dia untuk bisa kembali lagi hadir dalam kehidupan kamu ya. Nah, sekarang ini semuanya tergantung dari kamu. Artinya untuk Sagittarius, kalau memang kamu juga masih punya perasaan sayang dan cinta kepada dia, otomatis kamu juga mungkin bisa welcome, karena saya melihat bahwa di sini ada itikat-itikat baik yang saya rasakan dari energi dia ya. Itu. Nah, kalau tadi bicara tentang Pentacles, di kartu ke-8 ini juga ada Pentacles. Justru malah di sini ada King of Pentacles ya, yang menunjukkan adanya sesuatu bisa dibilang di sini penuh kasih sayang ya. Artinya apa? Secara finansial dia semakin mapan, dia memiliki power, otoritas ya, kemerdekaan, pengaruh yang cukup kuat, dan finansial yang semakin baik. Di King of Pentacles di sini saya lihat dia orangnya semakin bijaksana dan penuh kasih sayang ya. Dan betapa inginnya dia
menyampaikan hal itu ke kamu. Jadi saya melihat bahwa ini hubungan pernah terjadi, tapi ada saat breaknya, ada saat kemudian on off-nya, dan saat ini dia kepengen kembali lagi. Meskipun ada situasi di mana dia itu ngerasa pernah tersakiti banget, ada kesedihan yang mendalam di dalam dirinya, ada suatu pengkhianatan. Ya, ini bisa kebolak-balik energinya. Mungkin dia pernah melakukan pengkhianatan, atau sebaliknya mungkin dari pihak kamu yang melakukan pengkhianatan, atau kamu yang justru dikhianati. Kalau di sini saya lebih melihat bahwa kamu yang mungkin pernah dikhianati, kamu tersakiti, kamu merasa dibohongin, kamu merasa dikhianati, kamu merasa ditusuk dari belakang, ya, sehingga kamu merasa semacam ada trauma-trauma yang cukup kuat. Tetapi kalau boleh saya sampaikan teman-teman, dia itu cukup memiliki kesadaran yang bagus, introspeksi diri yang baik, dia sedang memperbaiki diri, dan inilah saatnya dia sedang kepengen membuktikan ke kamu. Karena kalau tidak, dia akan merasakan satu kesedihan yang sangat luar biasa, kesedihan yang berkepanjangan. Ya, itu yang saya rasakan dari 10 kartu di bagian bawah. Kita lihat Oracle card ini. Oh ya, teman-teman yang mau konsultasi silahkan aja langsung chat ke nomor WA yang ada di sini. Kita lihat kartu berikutnya. Saya kebalik. Oke, di kartu pertama di sini ada getting to know each others, kemudian ada forgiving and learning, healing family issues, dan juga kemudian let your friends help you, dan yang terakhir adalah retreat. Jadi mengacu atau membaca dari beberapa kombinasi kartu di sini terkait dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di 10 kartu yang sudah saya bacakan. Sepertinya saya melihat bahwa di sini kalian ini harus lebih saling mengenal lagi, ya, karena di sini saya melihat bahwa dia ada upaya-upaya untuk memperbaiki. Kalau memang sudah terjadi kesalahan, saya pikir kamu juga harus memaafkan, harus belajar, sama-sama belajar gitu loh dari kesalahan, sama-sama belajar. Kalau memang sama-sama kamu kepengen membangun hubungan ini kembali dan kamu masih juga ada perasaan cinta, saya pikir ini masih bisa diperbaiki dan bisa dilanjutkan kembali. Di sini ada untuk healing. Jadi penyembuhan bersama itu dilakukan secara bersama-sama. Artinya kamu juga menyembuhkan diri, dia juga sama, kemudian kalian berdua saling menyembuhkan. Itu yang saya lihat, ya. Dan tidak ada salahnya juga kalian membuka diri, artinya barangkali ada orang lain atau teman yang juga bisa membantu untuk menghubungkan kalian kembali, itu juga nggak ada salahnya. Atau minta pendapat kepada teman kamu atau teman dia juga nggak ada salahnya juga. Artinya ini adalah kesempatan yang saya pikir bisa di recovery, ya. Jadi kamu sama-sama melakukan recovery. Di sini juga ada semacam perenungan, dan saya yakin ini sudah dilakukan oleh dia. Dia sudah melakukan perenungan, ya. Mencoba untuk memperbaiki diri, merenungi kesalahannya dan sebagainya, ya. Saya melihat ada retreat, dia sempat untuk menepi, menyendiri, ya, belajar tentang spiritual dan sebagainya. Itu sih teman-teman yang bisa saya lihat, ya. Dan selanjutnya kembali kepada kamu sebagai orang yang memegang keputusan dalam hal ini. Silahkan, ya. Saya di sini hanya sifatnya menyarankan saja. Semua kembali kepada teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bacaan ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.